warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabina Muhammad. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berserah diri kepada Allah, banyak memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak beri nikmat dalam diri kita. Bapak mulia, lebih-lebih nikmat iman dan Islam Allah tanamkan di dalam dada-dada kita. Maka pesan Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, pertahankan nikmat iman dan Islam itu. Walaupun kamu dicincang hidup-hidup, walaupun kamu dibakar hidup-hidup, pertahankan keimananmu kepada Allah. Karena setan pun selalu menggoda anak manusia. Maka bertanya Abu Hurairah, ya Nabi, sampai kapan setan itu menggoda anak manusia? Maka dijawab Nabi, sampai rohmu berpisah dari jasad, maka berhentilah setan menggodamu ya Abu Hurairah. Tapi ketahuilah, setan bukan ambil hartamu, setan bukan ambil pangkat dan kedudukanmu, tapi setan laknatullah alaihi mengambil barang berharga yang ada di dalam dadamu, yaitu iman kepada Allah. Maka pertahankanlah keimananmu sampai rohmu berpisah dari jasad. Maka hadirin Bapak mulia, pertahankan keimanan kita dan keislaman kita walaupun banyak cobaan menghadang kita. Hadirin, mudah-mudahan kelak nanti di padang mahsyar Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba taat, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Bapak mulia, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah, contoh suri teladan yang baik. Sebaik-baik contoh adalah Nabi. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Maulid Nabi, melihat kalender 12 Rabiul Awal. Apakah pernah Nabi ulang tahun? Tak pernah Nabi ulang tahun. Apakah pernah Nabi motong kue bolu? Tak pernah. Mengapa
dibuat suatu kalender, satu tahun ada Rabiul Awal, kelahiran Nabi, supaya umat Islam melihat siapa rujukannya, siapa toladannya dalam hidup. Hari ini umat Islam bukan lagi Nabi toladan hidup, tapi apa yang ditontonnya di TV, itulah yang dituntutnya dalam kehidupannya. Hadirin, paslah kata Nabi, barang siapa yang mencontoh suatu kaum, akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Barang siapa yang mencontoh-contoh kehidupanku, kelak nanti dia masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan Bapak mulia, dengan solawat kita yang banyak, dengan kita ikuti sunnah Nabi dalam kehidupan kita, kelak harapan kita semuanya di padang mahsyar, Rasul kenal kita, Rasul beri syafaatnya dalam diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berpesan di atas mimbar ini, tidak lupa dengan khatib sendiri. Mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan takwa kita Allah pandang, Allah jadikan kita muslim sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Barangkali ini ayat tidak lagi heran dengan kita. Ayat ini Bapak mulia sering dibacakan ketika musibah, ketika kemalangan. Dibacakan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 153. Apakah ini untuk orang musibah saja? Bukan, ini untuk umum Bapak mulia. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami berikan cobaan sedikit kepada manusia. Mengapa sedikit? Karena orang-orang terdahulu telah merasakan cobaan yang luar biasa dari para anbiya hingga turun temurun, sehingga dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka hanya mempertahankan kalimah la ilaha illallah, dipotong telinganya, disembelih mereka. Keluarga Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya, anaknya Ammar radhiyallahu anhu ajma'in. Sumayyah wanita syahidah, mempertahankan keimanannya, tapi tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Bapak mulia, ketika Sumayyah diikat kakinya, diikat tangannya, diletakkan di pasir yang panas, maka Abu Jahal datang membawa patung Latta dan Uzza. Maka Abu Jahal mengatakan, ya Sumayyah, apabila engkau katakan Latta dan Uzza Tuhanmu, maka engkau akan dilepaskan, engkau akan dimerdekakan. Apa kata Sumayyah? La ilaha illallah. Maka Abu Jahal mengambil tombak, ditusuknya kemaluan Sumayyah. Maka syahidah yang pertama kali syahidah bukan laki-laki, tapi seorang wanita yang beriman, menegakkan keimanannya, tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Hadirin, hanya takut kepada Allah. Maka kembali Abu Jahal kepada Yasir suaminya, ya Yasir, kau akan dimerdekakan, tapi katakan Latta dan Uzzah Tuhanmu. Maka Yasir katakan la ilaha illallah. Maka diikat kakinya, diikat tangannya,
dengan leher kuda yang tercepat, maka ditampar pantat kuda, maka berpisahlah badan Yasir. Hadirin, terpecah belah hanya gara-gara mempertahankan keimanan kepada Allah. Begitu dengan Ammar, anaknya diseret dengan bara yang panas sehingga dari punggungnya berkeluaran lemak-lemak memadamkan bara api gara-gara mempertahankan keimanan kepada Allah. Kini Bapak mulia giliran kita. Mengapa Allah katakan walanabluwannakum, kami berikan sedikit cobaan? Karena Allah tahu keimanan kita. Karena Allah tahu keimanan kita. Para nabi dicoba keimanannya, imannya bertambah. Para sahabat dicoba keimanannya, iman sahabat naik turun. Bagaimana iman umat akhir zaman hari ini? Keluar, masuk. Paling banyak keluarnya daripada masuknya. Pagi mau beriman, siang mau menakut, sore mau mencel, malam mau dia beriman. Yang paling ditakutkan ulama, hadirin, ketika iman kita keluar dari Allah, keluar dari hati kita, iman kita kepada Allah, dikala itu datang malaikat maut menjemput kita, Bapak mulia. Dicoba keimanan kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pertama sekali dicoba keimanan manusia ini dari rasa khauf, rasa takut. Apalagi zaman hari ini. Zaman dahulu manusia takut kepada pemimpin. Hari ini manusia takut kepada benda yang tidak nampak, Bapak mulia. Sehingga ketika dia rasa takutnya kepada makhluk, ulama katakan, ketika engkau takut kepada makhluk, maka makhluk pun akan menakut-nakuti kamu. Takut miskin, takut di PHK, takut. Tapi kalau kita buka telapak tilas sejarah sahabat Nabi, tidak ada lagi rasa takut dalam diri mereka. Hanya kepada Allah mereka takuti. Bersin saja hari ini manusia takut, Bapak mulia. Bersin. Sedangkan Nabi katakan bersin itu datang dari Allah. Ketika saudaramu bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban bagimu kau ucapkan yarhamukallah. Sebaliknya rasa kantuk menguap karena kantuk itu datang dari setan. Ketika engkau mengantuk menguap, maka Nabi katakan kalau bisa kau tahankan dan berlindunglah kau kepada Allah dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi sebaliknya hari ini Bapak mulia terbalik. Di jalan malam dia tidak pakai masker, di masjid dia pakai masker. Terbalik, Bapak Adil. Mengapa begitu? Karena rasa takutnya luar biasa kepada makhluk, sehingga makhluk pun menakut-nakuti dia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Mengapa keberkahan hari ini Allah cabut sedikit demi sedikit kepada manusia yang beriman, orang Islam? Mengapa keberkahan hilang? Dikarenakan Bapak mulia, tawakal dan rasa takut kita sudah mulai cacat, sudah mulai berkurap, sudah mulai berpenyakit. Coba kita koreksi ketakwaan kita. Selalu tiap Jumat khatib menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah
kepada Allah, bertakwa 3 kali. Tapi hari ini Bapak mulia, rasa takwa kita pun kita abaikan kepada Allah. Sehingga walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia telah mendustakan ayat-ayat kami. Kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah, coba kita koreksi masing-masing keimanan kita dan ketakwaan kita. Kemana arah takut kita? Maka dijawab, bertanya Abu Hurairah kepada Nabi, ya Nabi Allah, adakah orang beriman merasa takut? Ada, kata Nabi. Tapi orang beriman ketika rasa takutnya kepada makhluk hadir, maka dihadirkannya rasa takutnya hanya kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila dia mengatakan Allah Tuhannya, summa istaqamu, dia istiqamah kepada Allah apapun cobaan yang Allah berikan dalam dirinya, cobaan kemiskinan, cobaan kekayaan, cobaan istrinya mati, cobaan suaminya mati, cobaan anaknya mati, dia bangkrut, summastaqamu, dia istiqamah kepada Allah, maka malaikat akan datang membisikkan kepadanya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih, surga telah menantimu. Sidang Jumat yang berbahagia, maka ulama katakan, apabila kau hadirkan rasa takutmu hanya kepada Allah, di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu hanya merasakan hanya takut kepada Allah, bahkan takutmu luar biasa kepada Allah, maka makhluk pun tidak akan menakut-nakutimu. Dan apabila engkau takut, betul-betul takut kepada Allah, Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, aku akan dekat dengan dirinya. Dia sihasta, aku akan sejengkal dekat dengannya. Dia berjalan, aku akan berlari dekat dengannya. Aku akan pandu penglihatannya, aku akan pandu telinganya, aku akan pandu pembicaraannya, akan kupandu semuanya. Apabila dia betul-betul dekat dengan aku, dia betul-betul takwa dengan aku, dia betul-betul rasa takutnya yang dalam kepada aku. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka kita koreksi masing-masing Bapak mulia. Kemana rasa takut kita, hanya kepada Allah ataukah kepada makhluk? Periksa baik-baik hadirin. Mudah-mudahan khatib ini menambah gairah kita, menambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dekat kita dengan Allah, maka keberkahan Allah akan berikan dalam diri kita. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هداية في أهلنا وأنزل هداية في قريتنا وأنزل هداية في بلدتنا وأنزل هداية في كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولاد المسلمين. اللهم اهد بنات المسلمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.